Halo, selamat pagi dan salam sejahtera. Jumpa kembali dengan saya, Nelly Adria. Topik di video berikut menyiapkan tempat tidur atau making bed. Seperti kita ketahui, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit itu pasti membutuhkan tempat tidur yang nyaman. Ya, mungkin kalian pernah dirawat di rumah sakit apabila spray yang kita gunakan itu tidak bersih, maka kita akan merasa tidak nyaman. Pemenuhan kebutuhan kebersihan lingkungan klien yang dimaksud di sini adalah kebersihan tempat tidur klien. Nah, menyiapkan tempat tidur merupakan tindakan dari keperawatan dalam rangka mempertahankan kebersihan lingkungan untuk persiapan tempat tidur klien. Prinsip mengganti alat tenun yang perlu diperhatikan adalah satu, menggunakan prinsip asepsis dengan menjaga alat tenun lama jauh dari badan perawat. Maksudnya di sini alat tenun tersebut tidak menyentuh seragam perawat. Kemudian kedua, jangan mengibaskan alat tenun yang lama. Jangan dikibas, maksudnya di sini tujuannya untuk mencegah terjadinya penyebaran mikroorganisme. Alat tenun yang lama jangan diletakkan di lantai. Nah, pada waktu mengganti alat tenun berarti harus dipersiapkan tempat pakaian kotor yang tertutup. Jaga privasi, keamanan, dan kenyamanan dari klien pada saat kita akan mengganti alat tenun. Melaksanakan penyiapan tempat tidur klien itu harus dilakukan secara berurutan dan sistematis. Sistematis di sini semua peralatannya ada dan kita sudah menyusun apa peralatan yang digunakan pertama, kedua, ketiga sehingga mempermudah dalam pelaksanaan dan efisiensi waktu. Perawat harus percaya diri dan tidak ragu-ragu. Nah, di sini dalam melaksanakan yakin bahwa tindakan mengganti alat tenun bisa dilakukan dengan baik. Spray yang terpasang itu harus dalam keadaan licin dan tegang. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada klien, kemudian enak juga dipandang mata. Selanjutnya adalah tujuan menyiapkan tempat tidur pertama meningkatkan kenyamanan klien. Nah, jika klien sudah nyaman, di sini berarti klien dapat beristirahat dengan cukup. Kemudian kedua, menjaga tempat tidur tetap bersih, kering, dan tidak kusut. Nah, ini nanti untuk mencegah terjadinya penyebaran mikroorganisme. Kemudian mempertahankan energi dan status kesehatan klien. Nah, kalau tempat tidur ini dalam keadaan bersih, kering, tidak kusut, maka klien akan merasa nyaman, bisa beristirahat dengan baik sesuai dengan kebutuhan, maka akan terjadi perubahan status kesehatan klien yang tadinya ada gangguan kesehatan, kemudian keluhannya berkurang, yang mana dengan perawatan yang baik dan ditunjang dengan fasilitas yang baik terutama di tempat tidur, maka klien akan merasakan perbaikan dan perubahan. Kemudian indikasi dari penyiapan tempat tidur adalah untuk mempersiapkan dalam penerimaan pasien baru dirawat inap. Kemudian selanjutnya adalah klien yang baru saja dioperasi harus dipersiapkan tempat tidurnya, tapi nanti persiapan tempat tidurnya ini berbeda ya. Kemudian nanti berbeda maksudnya dia nanti ada persiapan tempat tidur pasca pasien operasi. Kemudian yang ketiga, sudah waktunya bahwa linen diganti. Nah, kemudian ada beberapa rumah sakit yang membuat SOP di rumah sakit tersebut bahwa spray harus diganti setiap hari. Nah, nanti ditentukan. Oke, linen dan alat tenun yang basah, lembab, kotor itu harus segera diganti supaya memberikan kenyamanan kepada klien. Dalam penyiapan tempat tidur ada 4, menyiapkan tempat tidur terbuka, menyiapkan tempat tidur tertutup, menyiapkan tempat tidur pasca bedah, kemudian mengganti alat tenun dengan klien di atasnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah menyiapkan tempat tidur terbuka. Ini pengertiannya adalah menyiapkan tempat tidur yang sudah disiapkan tanpa spray tertutup atau spray atas, kemudian selimut dilipat ke bawah pada bagian kaki. Nah, jadi yang digunakan di sini adalah laken, setelah laken digunakan perlak, setelah perlak digunakan stick laken, kemudian selimut ya, selimut klien diletakkan di bawah kaki seperti ini. Nanti jika ada pasien baru, tempat tidur ini sudah siap untuk dipakai. Kemudian tujuannya adalah untuk klien yang segera akan masuk rumah sakit, dalam artiannya pasien yang akan dirawat, sehingga
tempat tidur di ruang rawat itu dalam keadaan siap pakai. Selanjutnya adalah kita akan bahas persiapan alat. Nah, persiapan alatnya pasti tempat tidur, kemudian laken, kemudian stick laken, ya, perlak, kemudian sarung bantal, APD dari petugas, kemudian air lisol, ya. Dalam botol spray ada air lisol dan air biasa, waslap 2 buah, kemudian selimut, kemudian tempat tidur tempat pakaian kotor. Prosedur kerjanya adalah yang pertama mencuci tangan, kemudian menggunakan APD, APD-nya apron, kemudian sarung tangan, ya. Kemudian atur tempat tidur, kasur dan bantal ini untuk mempersiapkan tempat tidur terbuka. Nah, semprotkan lisol, kemudian dilap dengan waslap, kemudian disemprotkan lagi dengan air biasa, kemudian dikeringkan. Nah, setelah kering, baru pasang laken dengan garis tengah, ya, garis tengah lipatan itu tepat di tengah kasur, ya. Kemudian bagian atas spray dimasukkan di bawah kasur, baru bagian bawahnya. Nah, setelah itu atur sisi kedua samping spray, ya, sisi kedua samping spray seperti ini, ya, dengan membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, kemudian ya, pasang perlak seperti ini. Setelah pasang spray, pasang perlak kanan dan kiri, masukkan. Nah, setelah pasang perlak itu pasang stick laken. Ini, ya, setelah melakukan pemasangan stick laken, nih, stick lakennya dimasukkan. Setelah melakukan pemasangan stick laken, baru lipat selimut menjadi 4 secara terbalik dan pasang di bawah bagian kaki, kemudian ujung selimut tersebut dimasukkan ke bagian kasur, di bawah kasur ini, ya. Nah, setelah itu rapikan tempat tidur kembali, pastikan tempat tidur sudah dalam keadaan rapi. Nah, selanjutnya adalah lepaskan APD. Setelah APD dilepaskan, mencuci tangan setelah segala prosedur tindakan selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.